Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SCP Digital, channel yang membahas antena TV digital dan parabola. Oke, di video kali ini saya tidak membahas parabola dan juga tidak membahas antena. Nah, spesial di video kali ini saya menyapa subscriber SCP Digital dimanapun berada yang sedang menonton video ini ataupun yang belum menonton video ini. Saya doakan semoga sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, serta dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, udah hampir 2 minggu ya. Bukan hampir lagi, bahkan sudah lebih dari 2 minggu tidak upload video lagi. Kenapa? Karena kan belum ada bahan ya, belum ada bahan. Untuk komentar-komentar yang sudah masuk di SCP Digital, sebisa mungkin saya sudah balas ya, dan mohon maaf kalau balasannya kurang bisa dimengerti, kurang bisa dipahami. Mohon maaf ya, itu karena susah untuk mengetiknya ya, untuk menjawab satu pertanyaan itu dalam ketikan atau dalam tulisan itu agak susah, tapi kalau diomongin seperti ini mungkin agak rada bisa dimengerti ya, mungkin seperti itu. Nah, ada yang terbaru itu ada pertanyaan dari subscriber SCP Digital tentang susahnya memasang antena ya, padahal tetangganya bisa dapat siaran TV digital tapi dia tidak dapat satupun. Oke, bagi sahabat yang kesulitan seperti itu mendapatkan siaran TV digital, maksudnya sulit tidak dapat satu siaran pun padahal MUX-nya padahal sinyal digitalnya sudah sampai di daerahnya atau di tempatnya. Tetangganya ada TV digital, bahkan bisa dapat berapa channel ya, tapi pas dipasang di tempatnya jong, tidak ada satu siaran pun. Nah, untuk sahabat yang mengalami masalah seperti itu, saran saya cobalah dicek dulu perkabelan, terutama jack konektor, jacknya ya. Dicek dulu, barangkali ada yang tidak menyambung ya. Saya juga pernah alami itu pas jack konektornya bawaan toko, bawaan pabrik. Pas saya tracking nggak dapat satu siaran pun ya. Tapi setelah saya pulang dites pakai apometer, langsung terdeteksi ternyata kabelnya tidak nyambung alias putus ya. Soalnya untuk kabel antena ataupun kabel parabola itu tidak kelihatan ya putus atau tidaknya, soalnya di dalamnya ngumpat. Jadi untuk cara mengetesnya pakai apometer atau pakai tester ya. Nah, seperti itu biasanya. Itu masalah tidak nyambung bukan di kabelnya tapi di konektornya, di jacknya ya. Nah, periksa di situ ya, Untuk biasanya kalau kabelnya nyambung, konektornya juga oke, maka kelihatan akan ada pergerakan sinyal, di STB, di televisi ya. Jadi kita nyalakan dulu STB-nya dan pilih MUX ya. Pilih MUX biasanya langsung ke 22, manual bukan otomatis ya. Langsung kita ke menu lalu ke pencarian manual ya, bukan pencarian otomatis. Nah, langsung diklik di manual itu, nanti akan langsung diarahkan ke MUX ya. Ada pertama awal di 22, kita geser ke kanan di remote ya. Geser ke kanan akan ke 23, 24 dan seterusnya. Nah, untuk MUX yang di kampung saya ini untuk Indosiar itu menuju Jabar 1 ya, Bandung Jabar 1 ada di 29. Untuk RCTI ada di 41. Nah, tiap daerah itu berbeda-beda MUX-nya ya. Nah, saya contohkan saja di 29 ya. Nah, setelah menu pengaturan lalu ke pencarian manual, lalu geser saja ke nomor 29. Contoh ya, geser ke 29. Nah, di sana akan ada dua baris pergerakan sinyal ya, ada kekuatan dan juga kualitas. Untuk receiver itu beda-beda juga ya. Untuk receiver beda-beda juga. Ada yang 0, dua-duanya 0 padahal sudah disambungkan ya, untuk konektornya sudah disambung ke STB. Ada juga yang langsung pergerakannya ada, yang kekuatan yang di atas ya, yang paling atas itu langsung ada muncul 75% ya, kalau nggak salah 60-75% ya. Nah, untuk yang STB seperti itu yang ada timbul pergerakan walaupun antenanya masih ditaruh di bawah tapi sudah dihubungkan ke STB ya, itu bisa
antena yang sudah pakai booster ataupun belum pakai booster, maka akan ada pergerakan ya, akan ada pergerakan sinyal untuk kekuatan sinyal ada di atas itu 60 sampai 75% ya kalau nggak salah. Nah, itu tandanya kabelnya atau jack dari antena ke STB itu mantap, bagus ya. Jadi langsung ada pemberitahuan bahwa itu sudah nyambung ya. Tapi ada juga sebagian STB yang bikin pusing ya, padahal sudah nyambung tapi itunya kosong ya, kosong di atas kosong, di bawah kosong. Nah, seperti itu kurang. Untuk STB apa ya, saya juga pernah ngalamin ya, tapi lupa lagi. Kalau Matic ada ya, kalau Matic ada tampilan jika terhubung. Dan juga yang bikin pusingnya juga itu guys, walaupun tidak dihubungkan ya, walaupun jack konektor dari antena ataupun dari booster bawah tidak dihubungkan, tidak dimasukkan, tidak dicolokkan ke STB, tapi itu langsung ada 75% yang untuk kekuatannya ya. Aduh, itu akibat dari receivernya ya, dari bawaan STB-nya. Nah, itu memusingkan juga ya, untuk mengetahui kabelnya nyambung atau tidak ya, seperti itu. Tapi paling gampang itu STB receiver. Kalau receiver parabola itu langsung ketahuan ya, kalau kabelnya tidak nyambung, kabelnya putus, itu maka kualitasnya akan nol ya, akan nol. Tapi jika nyambung ataupun LNB-nya hidup, maka akan langsung ada pergerakan sinyal di 60% ya. Kalau STB, jadi untuk pengalaman saya, kalau STB mengetahui cara nyambung atau tidak kabelnya itu tergantung STB-nya juga ya kan ya. Soalnya STB-nya ada yang tanpa disambungkan seperti tadi yang saya katakan ya, tanpa disambungkan tapi sudah ada pergerakan sinyal. Ada juga yang sudah disambungkan tapi tidak ada pergerakan sinyal. Ada juga yang sudah disambungkan ada pergerakan sinyal, tidak disambungkan 0% untuk pergerakan sinyalnya. Nah, itu kembali lagi ke STB-nya ya. Tapi yang lebih mudahnya, sahabat bawa TV keluar untuk mencari sinyal ini ya, untuk mencari sinyal TV digital. Sahabat bawa keluar TV-nya, lalu sambung semuanya, hubungkan. Kalau ada booster ya pakai booster, kalau tidak ada booster langsung saja ke STB. Nah, langsung kita tekan menu seperti tadi ya, menu pengaturan ke manual, lalu ke 29 contohnya ya, MUK 29. Nah, di situ ada pergerakan sinyal. Nah, sambil putar-putar arah, dilihat pergerakan ya, sambil memutarkan bambu atau tiang antenanya, sambil dilihat pergerakan sinyalnya, ada kenaikan atau tidak. Kalau sudah ada tanda-tandanya warna kuning yang ada di baris 2 itu ya, di baris 2, baris pertama ada, baris 2 kadang 10%, 15% tergantung resepnya ada pergerakan. Nanti ini warna kuning. Nah, kalau sudah dapat sinyalnya, sudah pas arah antenanya ke pemancar, maka yang pergerakan sinyal ini warnanya berubah, akan menjadi biru hijau ya. Biru hijau, ada yang hijau biru, ada yang biru hijau, ada juga yang hijau, ada juga yang biru. Nah, tergantung receivernya, tergantung STB-nya. Nah, setelah seperti itu, tekan OK saja ya, tekan OK, yaitu cari, maka akan dapat sinyalnya seperti itu. Saya tidak bisa contohkan ya, kenapa? Karena ini antenanya sudah gak ada ya, antenanya di sini gak ada, sudah terjual sudah terjual alhamdulillah. Jadi di sini saya belum ada antena, jadi tidak bisa mencontohkannya. Nah, untuk yang pengalaman seperti itu, yang untuk caranya seperti itu. Tapi jika itu kan sudah dapat ya, misalnya itu sudah dapat, tapi jika masih saja kuning pergerakan sinyalnya, cobalah dipindah-pindah antenanya. Bisa digeser sekitar 2 jengkal juga bisa ya, 2 jengkal dari tiang semula pindah ke sini, itu berpengaruh. 1 meter berpengaruh, bahkan 2 meter, 3 meter semuanya berpengaruh. 2 jengkal juga ya, 2 jengkal atau 1 jengkal juga itu berpengaruh di sinyal TV digital. Itu berlaku di tempat yang sulit, untuk mendapatkan sinyal. Tapi kalau di tempat yang mudah, yang luber, itu nggak ada pengaruh ya, walaupun geser beberapa meter juga tetap saja bisa dapat. Tapi kalau yang di tempat yang sulit ya, pernah saya juga alamin di video saya sebelumnya, bahkan cuma dapat 4 channel, itu geser 1 jengkal pun berpengaruh, dan bahkan antena sampai miring seperti ini guys ya,
ditegakkan ini nggak bisa dapat, tapi disondongkan seperti ini, dimiringkan bisa dapat. Oke guys, itu adalah berbagi pengalaman saya tentang antena TV digital ya, pemasangan antena TV digital, dan semoga saja bermanfaat. Ambil saja hikmahnya. Jika tidak merasa jika dirasa tidak bermanfaat ya abaikan saja. Dan juga jika kurang dimengerti, coba saja dibalikan lagi ya, dibalikan lagi. Semoga ucapan saya ada yang bisa diserap di kepala ya, bisa dimengerti ya, salah satunya bisa dimengerti. Dan untuk tujuan saya ini berbagi pengalaman, bukan menggurui ya, tapi berbagi pengalaman tentang antena TV digital. Sahabat SCP Digital, seperti itulah untuk pengalaman saya mencari siaran TV digital. Walaupun saya tadi bilang tidak akan membahas antena, tapi refleks saya, respon saya langsung ke sana ya, soalnya saya teringat dari komentar yang masuk ke SCP Digital. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video SCP Digital selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.